Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ngawi ramahnya dan senyumnya, ya, ramahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Juli Kuswanto SH dari Direktur Bank Sampah Sapu Jagat Ringin Agung Magetan. Yang kami hormati Ibu Subkoordinator Persampahan di Dinas Lingkungan Hidup. Yang kami hormati Ibu Ketua Pokja Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Ngawi, ya. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin perwakilan dari desa dan kelurahan se-Kabupaten Ngawi. Tiada kata yang paling indah kecuali mengucap rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa menghadiri acara sosialisasi pengelolaan sampah melalui Bank Sampah. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang tentunya akan kita nantikan syafaatnya di hari yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami juga mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang telah meluangkan waktunya hadir dalam keadaan sehat walafiat di gedung senian ini dalam rangka untuk tolabul ilmiah untuk tentang persampahan tentunya di Bank Sampah. Mudah-mudahan nanti akan menjadikan tindak lanjutnya dilaksanakan setelah adanya pelaksanaan sosialisasi ini. Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa pelaksanaan yang hari kedua ini Ibu Ketua Tim Penggerak PKK tidak bisa hadir karena kemarin hari pertama memang sudah dibuka oleh beliau Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, dan beliau titip salam selanjutnya mudah-mudahan tetap semangat Bapak Ibu semuanya dalam mengikuti acara dan nanti bisa mengikuti apa-apa yang perlu disampaikan oleh narasumber, ya. Jadi seperti itu, karena hari ini beliau juga ada acara, jadi bisa membuka pada hari pertama. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua dan tetap semangat. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa untuk pelaksanaan sosialisasi Bank Sampah ini dilakukan 2 hari, ya, dengan peserta Ketua Tim Penggerak Pokja 3 Kabupaten, ya, kemudian Tim Penggerak PKK Pokja 3 Kecamatan se-Kabupaten Ngawi, ya, ada 19, kemudian dari desa dan kelurahan yang belum membentuk Bank Sampah, itu. Jadi yang belum mengirim SK, kecuali yang dari sini kemarin sudah mengirim dari 1 kecamatan, itu sudah SK-nya dikirim ke kami dari 15 desa. 15 desa, sini mana sini? Angkat tangan sini, ya, tepuk tangan untuk sini, ya. Terima kasih semangatnya, karena kemarin sudah kirim, barangkali sudah nanti dalam hal ini pelaksanaan sosialisasi, saya yakin Bapak Ibu mungkin di desa atau kelurahan panjenengan itu sebenarnya sudah terbentuk. Kadang dengan adanya pandemi dan sebagainya mungkin tidur, barangkali demikian ya Ibu. Ada yang sudah terbentuk, sampun. Kadang itu sudah terbentuk terus sudah enggak ada mungkin informasi ke kami, sehingga data yang ada itu di kami, ya ini akhirnya kami undang Bapak Ibu semuanya dengan harapan
setelah disosialisasi nanti bisa ditindaklanjuti di desa dan kelurahan sesuai arahan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK kemarin bahwa untuk desa dan kelurahan Kabupaten Ngawi nanti diharapkan bisa membentuk bank sampah. Barangkali sudah ada bank sampah, nanti bisa untuk dihidupkan kembali, kemudian di SK-kan oleh Bapak Kepala Desa atau Bu Kepala Desa. Setelah di SK-kan nanti dikirim ke DLH. Ya, nanti bisa lewat grup, dibentuk PDF, dikirim ke kami juga enggak apa-apa. Ya, jadi SK-nya dikirim. Nah, itu tanda bukti bahwa dari desa dan kelurahan itu sudah terbentuk bank sampah. Kemudian untuk pelaksanaannya nanti sambil jalan ya, sambil nanti perkembangannya ya. Yang penting ada semangat dan ada niatnya dulu. Saya kira gimana, ada niat napa mboten Bapak Ibu semuanya kalau nanti setelah disosialisasi? Ada nggih? Mudah-mudahan aja nggih. Jadi yang penting itu panjenengan nanti ditindaklanjuti adanya membentuk pengurusnya dulu nggih misalnya. Nah, kalau membentuk pengurus tentunya panjenengan harus milih pengurusnya. Kira-kira itu yang bisa menjalankan dan tidak hanya sekedar pengurus. Jadi nanti kan karena pengurus nanti juga ada tugas dan kegiatan. Kemudian juga nanti ada pemberian namanya. Namanya bank sampah apa? Sumber rezeki atau berkah atau apa monggo silahkan. Kemudian adanya penentuan tempatnya, enaknya di Delendi yo, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ini memang sama sekali belum ada gambaran, maksudnya ditaruh ke nanti matur Pak Kepala Desa dulu. Pak Kepala Desa hasilnya ini, barangkali Pak Kepala Desa memfasilitasi tidak harus suatu bangunan atau gedung. Karena apa? Nanti kalau misalnya kegiatan sudah jalan, kemudian sudah ada barang dan sebagainya, kemudian ada nasabahnya, nanti tidak harus mengumpulkan banyak umbruan itu tidak dibayangkan seperti itu. Jadi sudah banyak bisa langsung telepon sama pengepul rosok. Jadi memang kita harus kerjasama dengan mereka. Kalau di wilayah kota, mungkin di Ngawi sekitarnya Paron dan sebagainya, di Ngawi itu ada BSI, Bank Sampah Indo. Jadi kalau misalnya itu sudah ada agak banyak gitu langsung diambil atau bahkan siap untuk misalnya di tempatnya tidak terlalu banyak sehingga bisa diambil dari teman-teman Bank Sampah Indo di Kabupaten Ngawi ini yang ada di Desa Nglarangan Karangasri. Seperti itu. Jadi agar penjenengan nggak wawang ya, terus jalan endi untuk tempat sampah atau untuk sampah-sampahnya seperti itu. Jadi nanti koordinasi sama Pak Kepala Desa enggak apa-apa. Karena nanti yang tanda tangan SK penjenengan adalah Bapak Kepala Desa. Kemudian alat operasionalnya yang penting ada timbangan gitu dulu, ya, timbangan. Nanti matur Kak Kepala Desanya. Kemudian ada apa ya, pengurus, ada itu. Karena nanti untuk nasabah itu jelas harus ada catatan ya, pencatatan untuk pelaporannya. Kemudian administrasinya. Kemudian ada kesepakatan antara pengurus dan nasabah mau dibuka seminggu berapa kali dan sebagainya, atau setiap hari, atau seminggu 2 kali, atau seminggu sekali, itu harus ada kesepakatan. Jadi itu kita nyantai aja, tidak harus ada yang baku. Yang penting kegiatan bank sampah jalan. Makaten nggih Bapak Ibu semuanya. Yang penting jalan, ora kudu ngene ikut pasti yang wajib itu yang jelas ada nasabah, ada pengurus, ada hasil, ya, ada catatan gitu, nggih. Kemudian jadwalnya juga, kemudian juga perlu ditindaklanjuti sosialisasi, misalnya adanya di RT, arisan, penjenengan agar penjenengan nasabahnya banyak, boleh nanti disosialisasi. Seperti itu. Jadi tujuannya itu bank sampah adalah untuk ini pengelolaan sampah yang dapat dilakukan mulai dari sumbernya. Sumbernya dari mana? Dari rumah tangga. Ya, seperti itu. Kemudian dengan cara 3R, reduce, reuse, recycle. Saya kira Bapak Ibu semua sudah paham ya itu. Apa itu reduce, apa itu reuse, apa itu recycle, itu. Jadi adanya pengurangan, adanya
mendaur ulang kembali ya, menggunakan bahan yang kembali, kemudian misalnya dari barang bekas itu bisa didaur ulang dan sebagainya, itu salah satunya dari kegiatan 3R. Ya, sebenarnya itu nanti setelah itu ditabung di bank sampah dan atau dihibahkan boleh ya, misalnya timbanggonku mumbruk misalnya dari si A atau si B, ini saya hibahkan barang nanti untuk sosial, boleh, mau ditabung dalam bentuk uang boleh, mau kesepakatan, yang penting ada kesepakatan di antara bank sampah dan nasabahnya. Kemudian ini bisa sehingga dapat menambah penghasilan masyarakat. Jadi kalau adanya penjenengan nabung bank sampah sehingga ada nilai ekonomi yang nantinya bisa menambah ekonomi. Jadi kita pun sebenarnya bagaimana kalau di tempat kita itu misalnya banyak perosok dan sebagainya, apa-apa itu diajak kerjasama. Jadi yang penting kita itu baik-baik ya, semuanya mencari rezeki, sehingga kalau jangan John misalnya ya, kita aja kerjasama misalnya nanti dengan bank sampah panjenengan. Saya kira itu, jadi mungkin sekedar mereview penyegaran kepada panjenengan semua, karena intinya nanti untuk sosialisasi hari ini intinya nanti adalah panjenengan paham tentang bank sampah, terus piye carane bentuk, terus piye nek wis bar sosialisasi ini, terus piye selanjutnya, intinya nanti panjenengan bisa tanya jawab. Nek teori panjenengan juga banyak, di materi di Mbah Google juga banyak, tapi di sini nanti disampaikan itu juga sebagai penyegaran saja, sebagai refreshing saja, karena mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini itu sebenarnya sudah membentuk, sudah paham, tapi karena di sini kita adanya sharing, apabila ada kesulitan misalnya kalau penjenengan tentang pembentukan bank sampah, kita bisa tanya jawab. Di sini ada beliau ini Pak Juli, ini adalah Direktur Bank Sampah Sapu Jagat Ringin Agung Magetan. Jadi sudah jalan melejit, barangkali kok iso bentuk kayak ngono piye Pak carane, monggo silahkan panjenengan bisa tanya jawab. Kemudian Bu Wati ini di Desa Munggut itu juga mengelola bank sampah, kok piye kok iso jalan, kok iso ngentukne duit, carane piye, silahkan Bapak Ibu nanti intinya setelah kondur bisa ada gambaran, oh ternyata bentuk bank sampah itu seperti ini, guys, mekaten. Guys, siap Bapak Ibu semuanya? Terima kasih, barangkali sekedar penyegaran dari saya, kemudian nanti bisa dilanjut dengan materi. Sementara dari saya, apabila ada salah tutur kata panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena untuk pelaksanaan hari ini tadi memang dengan diubet-ubetkan ya Bu ya, tadi jalannya dari utara ya, sebenarnya karena ditutup, makanya saya juga tadi dari situ pada parkir aja sudah suruh pindahi, sehingga mungkin pelaksanaan terus kita mau membuka aja nunggu upacara juga selesai. Kebetulan itu penyiapan untuk tempat duduk itu sudah tertata, acara ini mendadak ada acara pelantikan dan sebagainya. Jadi mohon maaf apabila kami dalam pelaksanaan di hari kedua masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Adakah yang belum kenal dengan saya? Mosok ganti TV lah. Perkenalkan, nek sini Kang Rambe karo anu gak usah melu-melu. Perkenalkan, nama saya Juli Guswanto, selaku Direktur Bank Sampah Sapu Jagat Ringin Agung Magetan, sekaligus Ketua DPD Perbanusa Persatuan Pengumpulan Pengelola Sampah dan Bank Sampah Nusantara yang sudah ada di 25 provinsi di Indonesia.
Sekaligus ini saya kalau di Ngawi pangkat kula ndek dhewe. Staf Terantib Kecamatan Kendal. Nah. Pirsa nggih. Ya. Tadi sudah banyak disampaikan. Niki kula langsung mawon mukadimah pokoknya derek Kang Ajeng wau. Oke Ibu-ibu, kita mulai ke materi. Nah. Sekarang pengenalan dulu. Apa itu bank sampah? Nah, sudah ada yang bisakah tahu apa itu bank sampah? Halo, sini. Wah, sini ngantuk ora usah. Ngerambe. Ah, Bu Camat hilang wis gak usah dianu Bu Camat tinggal. Halo, minuman ae Kendal, Jogorogo. Halo, udah ada tahu bank sampah itu apa? Belum. Ya. Selama ini kita mendengar kata bank. Pasti hubungannya dengan perduitan. Betul? Ini ketoran utangnya wakeh. Jelas. Ya. Tapi kalau kita mendengar kata bank sampah, itu hubungannya dengan persampahan. Jadi yang ditabung itu bukan duit, tapi yang ditabung adalah sampah. Kok bisa Pak nabung sampah? Bisa. Kenapa dikatakan bisa? Ada sisi ekonomis di dalam sampah yang tidak pernah kita ketahui. Selama ini kita sikapnya acuh, selama ini kita sikapnya masa bodoh tentang sampah. Tapi kalau kita mampu mengelolanya dengan baik, mampu memilah sampahnya dari sumbernya. Sumbernya mana? Sampaikan Ibu Kabid tadi, sumbernya adalah ibu-ibu semua. Kenapa kok dikatakan saya sebagai sumber penghasil sampah Pak? Jenengan masak pasti akan menghasilkan sampah. Ada sampah organiknya, sayur-sayuran, ikan, nasi. Ada sampah anorganiknya, ada bungkus-bungkus bumbu-bumbu dan sebagainya. Nah, sekarang tapi kita tidak akan membahas tentang sampah organiknya. Nanti bisa dijadikan maggot, dijadikan pupuk, tidak masalah. Di sini masalah utama adalah sampah plastiknya. Jadi jenengan sampah-sampah yang ada di rumah itu nanti bisa ditabungkan. Yang terpenting jenengan buat bank sampah dulu. Seperti instruksi dari Ibu Oni kemarin disampaikan, tiap desa wajib punya dan berdiri bank sampah. Sanggupkah ya? Halo? Sanggup 99% loh. Ngapusi awas ya. Halo sini. Oke, insya Allah sama Bu, 99%. Hanya satu. Oke, visi bank sampah. Terwujudnya bank sampah yang mandiri untuk membangun ekonomi kerakyatan serta lingkungan yang bersih dan hijau sehingga tercipta masyarakat yang sehat. Ini visinya. Kita konsepkan ke depan. Selama ini kalau kita mengelola dengan baik, ternyata sampah itu bisa menghasilkan nilai ekonomi plus. Ya, belum tahu. Jenengan mau buat apapun dari sampah itu bisa. Mau dikreasikan, mau ditabung, mau piknik bayar sampah pun bisa. Bayar BPJS. Ya, ini rata-rata pasti bawa HP dan punya apa? Gak punya paketan, gak apa. Itu nanti bisa beli dari sampah. Paketannya jenengan seumpama 1 bulan 3 giga sama 25.000. Ini kalau sampah campur seumpamanya dikasih harga 1.000, jenengan 25.000. Saya yakin tiap hari itu sekitar 1 kilo sampah di tiap rumah itu ada. Paling tidak paling 0,7. Nah, itu jenengan pasti akan menghasilkan sampah-sampah. Dari sampah cuci mencuci panjenengan itu nanti ada rinso, soklin, pasta gigi dan sebagainya. Jangan dibuang. Ya, ini sama disampaikan oleh teman-teman BSI kemarin. Wajan pun jangan dibuang. Teng-teng dibocori tau-tui ditabung ning bank sampah. Ceting-cetingnya bar bancaan kelumpuk nih. Nah, itu. Oke, lanjut. Misi bank sampah mengurangi jumlah timbunan sampah yang dibuang ke TPA. Ini adalah kenapa kita harus mengurangi jumlah timbunan yang sampah yang dibuang ke TPA. Karena
kalau semua sampah itu campur aduk, dikumpulkan lalu dibuang ke TPA, TPA-nya overload, dia akan mampu mengatasi jumlah sampah. Ini karena kita butuh kader-kader lingkungan seperti panjenengan. Apalagi inilah momen sejarah, tanggal 10 Hari Pahlawan. Nah, dulu pahlawan-pahlawan kita berjuang dengan senjata, mengangkat senjata, ambil nyawa taruhannya. Tapi sekarang giliran kita menjadi pahlawan lingkungan. Sanggupkah ibu-ibu? Ya, siap ngono lho. Siap? Yo. Nek kurang kopi, atau kok nek kopi gampang. Mendaya gunakan sampah menjadi barang yang bermanfaat sehingga mempunyai nilai ekonomis. Pak, gimana Pak? Sampah kok punya nilai? Nah, akan kita ajari nanti bagaimana setelah nabung, bagaimana kerdus-kerdus jelek jenengan ini nanti bisa ditabungkan, bisa dikelola, bagaimana gelas aqua atau gelas air mineral panjenengan itu nanti bisa menghasilkan sebuah karya, sebuah produk yang punya nilai, dijadikan sebuah kerajinan. Tapi syarat utamanya jenengan harus bentuk bank sampah dulu. Oke, sanggup? Halo. Yuk, sowan ngene. Merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah yang benar dan ramah lingkungan. Nah, ini yang paling susah. Kenapa? Merubah mindset diri kita. Biasanya kita sering kumpul angkut buang, atau kalau di dalam kendaraan ada sampah, plung lewat sungai, plung selokan, plung. Jujurkah? Ya wes jan ngawi iki jujur kabeh men nggih. Nggih bar maam apa to? Ya, Nogosari bareng ya. Ya, itu. Makanya dari sini ini nanti kita rubah mindset kita, merubah perilaku kita. Jangan membuang sampah sembarangan lagi. Kasihan alam kita. Kebanyakan alam tuh murka karena ulah tingkah laku kita yang membuang sampah sembarangan, mendatangkan banjir, mendatangkan bencana. Itu karena ulah kita. Tapi kita sikapnya masa bodoh terhadap alam. Oke, paham? Oke. Menciptakan lingkungan bersih dan sehat, ya itu tadi saya sampaikan. Kalau dengan bank sampah lingkungannya tadi habis kerja bakti bareng-bareng ibu-ibu, tidak usah malu. Di tempat saya satu RT kerja bakti semua, ada sampah yang kita masih bisa dimanfaatkan ditabung, bareng-bareng keroyok guduk-guduk karo selfie, itu ibu-ibu saya. Terus menciptakan lapangan pekerjaan. Bagaimana? Kalau kita sudah bisa buat bank sampah, bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Caranya apa? Setelah punya SK bank sampah, jenengan ada struktur organisasinya yang sudah ditandangani oleh kepala desa. Jenengan punya operasionalnya ya, nanti kalau diberikan oleh kepala desa. Ini kewajiban kalau ada Bu Lurah atau Bu Camat nanti disampaikan kepada desa-desa ke depan, mohon untuk kalau sudah diberi dongsa disupport dengan anggaran untuk pengelolaan, karena ini sangat urgent, penting banget untuk pengelolaan sampah. Ibu-ibu ya ben karo cegep karo ngerumpi, Andin dia ngipi to ceritane Andin, ngono kae. Uangnya pergi ke sana ya karo milah sampah gitu. Selfie upload. Kalau sudah diupload ke Instagram, diupload ke Facebook dan sebagainya. Tujuannya apa? Ya dimonitor oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten maupun dari pusat. Jadi ngerti aktivitas bank sampah, mereka tidak hanya memonitor secara mendadak harus berkunjung ke sini, tapi melalui medsos kalian. Membudayakan ekonomi kerakyatan lewat pemberdayaan ekonomi kreatif berbahan baku sampah. Ya, jadi nanti sampah itu kita buat apa aja bisa. Habis sesi terakhir, mungkin sini jo melu-melu kok wis tak warai. Kita nanti minta peserta 55 untuk membuat sebuah produk daur ulang sampah. Jadi membuat kursi, bahan bakunya dari botol air mineral. Sudah pernah lihat? Nah, nanti saya ajari kalau belum bisa. Oke, lanjut dah.
tujuan bank sampah mendidik dan membudayakan pengurangan sampah di tingkat masyarakat sekaligus mengambil manfaat ekonomi dari pelaksanaannya. Ya, ini tujuannya. Jadi dari sesi ekonomi dapat, dari sisi kesehatan dapat, tapi juga menghasilkan cuan, menghasilkan uang buat panjenengan sedaya. Mau nanti dibuat apapun bisa. Lanjut. Syarat mendirikan bank sampah. Yo, dipoto, cekrek. Halo. Ya, sowan nang ngene celuk halo. 1. Punya struktur organisasi. Ya. Kenapa? Bank sampah kok harus punya struktur organisasi? Karena ini yang membedakan antara bank sampah dengan pengelola rosok ataupun dengan tukang rosok. Tukang rosok atau pengelola rosok itu nanti mereka hanya memanfaatkan sampah-sampah yang punya nilai yang bisa dijual saja. Tapi kalau di bank sampah semua jenis sampah itu bisa ditabungkan. Oke. Punya SK yang ditandatangani kepala desa atau kepala kelurahan. Jadi SK jenengan itu wajib ditandatangani oleh kepala desa ataupun kepala kelurahan. Nanti ada direktur, wakil direktur, sekretaris, bendahara, seksi-seksinya. Nah, habis ini pokoknya pulang dari sini wajib matur sama kepala desanya atau kepala kelurahannya untuk segera bikin SK bank sampah, diserahkan ke saya, bisa langsung ke Dinas Lingkungan Hidup, bisa. Punya tempat untuk pengumpulan sampah kering. Nah, ini bukan sesuatu yang urgent juga sebenarnya. Tapi kalau memang ada gedung kosong bisa, tapi kalau tidak ada cukup pakai gedak yang tertutup atapnya 3x4, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa juga, cukup nanti pas pengumpulan sampah-sampah jenis-jenisnya yang bisa punya nilai ekonomi tadi, dikumpulkan pakai kresek-kresek itu, nanti langsung dijual juga bisa. Punya timbangan untuk menimbang sampah. Ya. Timbangan itu variatif. Ada harganya 25.000, ada 50.000 dan ada 75.000. Halo Bu Camat Kerambi, adakah? Halo. Ya. Bu, nyuwun tulung mungkin anak buahnya ditumbasnya timbangan nggih. Wis tak todong teko kene pokoknya. Punya buku administrasi pencatatan pengelolaan sampah. Nah, ini yang membedakan tadi. Jenengan harus punya buku administrasinya, buku keluar masuknya, buku jumlah sampah yang ditabung itu berapa, jumlah nasabahnya berapa. Wajib ini, karena di bank sampah itu harus pengelolaan sampah, jumlah sampah yang terpilah berapa, yang belum terpilah berapa, yang dikelola berapa. Itu tiap bulan harus ada laporan, nanti dievaluasi dan dimonitoring oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi. Nah, siapa tahu pas itu administrasinya bagus, pengelolanya bagus, mungkin DLH punya rezeki banyak, jangan dikasih roda 3. Kan ya sewenang lah. Mau Bu? Bu? Halo? Yo nek halo semangat deh. Punya nasabah. Nah, nasabahnya sinten? Nasabah adalah semua warga masyarakat yang ada di desa panjenengan atau kelurahan panjenengan. Itu adalah nasabah bank sampah jenengan. Syukur bisa meluas ke desa lain, itu lebih baik. Adanya proses pemilahan sampah. Ya, setelah jenengan nimbangi sampah, itu harus dipisahkan jenis-jenis sampahnya. Ada kresek, ada kardus, ada botol, ada gelas, ada botol aqua, ada botol beling obat-obatan, sirup, kecap dan sebagainya, sandal, sepatu pun kalau di bank sampah bisa ditabungkan walaupun harganya agak rendah. Terus baju jenengan sudah tidak terpakai, biasanya paling langsung dibuang atau di mana. Mulai sekarang nanti sesi terakhir saya ajari, jangan sampai baju-baju yang tidak terpakai dari anak panjenengan, baju jenengan, baju bapaknya nanti dibuang secara percuma. Saya ajari bagaimana mengelolanya dan mendapatkan uang.
adanya proses pengolahan sudah punya kerajinan daur ulang sampah. Nah, di sini karena kita di bank sampah, kita juga wajib memiliki kreativitas bagaimana membuat produk daur ulang dari bahan baku limbah sampah tadi. Kerjasama sama pengepul rosok untuk proses penjualan atau sama BSI. Ini tujuannya apa? Kalau kita sudah bekerja sama, itu tidak boleh cuma satu pengepul. Biar apa? Biar perbedaan harga itu bersaing terus. Kalau cuma jenengan si A, harganya mungkin kardus 5.000, si B 7.000 kan bisa ada selisihnya. Tapi kalau cuma di sini saja yang 5.000, jenengan taunya harganya juga yang di sini saja. Begitu, itu untuk kerjasama. Syukur nanti difasilitasi oleh BSI. Sanggup? Halo? Oke, nah pelaksanaan operasional bank sampah. Jam kerja perlu disepakati di waktu longgar atau efisien. Jadi di bank sampah itu tidak perlu tiap hari melulu bergelut dengan sampah. Kita ambil waktu pas hari Sabtu atau Minggu, pas longgar bareng-bareng wis karo metani tanggane rapopo bete guduk ning bank sampah jalan, aja metani tanggane tok ning bank sampah ora jalan. Hilang, syukur we. Jumlah minum yang bisa ditabung tiap minggunya adalah 1 kg. Jadi biar mempermudah, maksudnya kalau warga nabungnya 1 kg itu pencatatannya juga akan lebih mudah. Berbeda kalau setengah kilo, karena dia ada nominal koma-komanya. Warga masyarakat wajib memilah sampah dari sumbernya. Seperti saya utarakan tadi, setiap warga masyarakat itu harus memilah sampahnya dari sumbernya. Bedakan dulu kertas, kardus, buku, kresek, ada sepatu dan seperti yang saya sampaikan tadi itu dijadikan taruh di kresek. Sampah yang ditabung yang punya nilai komunitas, contoh sudah saya sampaikan, jenis tabungan bisa individu, kelompok, untuk pendidikan, lebaran, sosial, sedekah, bayar listrik, bayar BPJS, bayar PDAM, dan bayar piknik. Nah, mau piknik bayar pakai sampah? Kalau mau buat bank sampah, bentuk bank sampah dulu, nabung di bank sampah. Dalam 1 tahun nanti piknik bayar pakai sampah, tidak pakai duit. Terus penarikan tabungan sampah bagi pemula dilakukan 3 bulan, tapi bagi yang sudah mahir bisa di tiap hari bisa. Jadi jenengan nabung ke saya, Pak saya nabung 100 kilo, saya bayar langsung kalau di tempat saya. Di sini rata-rata penghasilan di bank sampah kita per bulannya sudah 1.500.000 sampai 2 juta. Itu penghasilannya. Sekarang kalikan dalam 1 tahun, dapat berapa, Bung? Ya, itu karena kalau belum punya ilmunya di bank sampah. Nanti kalau sudah punya ilmunya, kita rame-rame buat bank sampah dan kita akan memfasilitasi jenengan bagaimana mengelola sampah itu dengan baik. Nanti tetap akan ada monitoring dan evaluasinya. Lanjut. Ladalah. Ini. Halo, Mbak. Bentar. Di sini ada contoh bagaimana membuat tas dari limbah sampah. Jadi ring bibir gelas aqua panjenengan yang ada di depan ini, tanpa jenengan sadari dan ketahui, ternyata bisa mendatangkan nilai plus. Nah, contoh ini, kalau jenengan hanya mengolah sampahnya biasa saja, tapi kalau mampu membuat kayak gini, bisa 150.000. Modalnya apa? Sampah. Bibir gelas aqua jadikan sampah loh. Kita barut sampai tali kur. Nah, ini nanti bisa kayak gini mendatangkan. Tapi syarat utama harus punya SK bank sampah dulu.
Baru nanti dikasih pelatihan pemberdayaan ekonomi kreatif berbahan baku sampah. Ada juga, nah, souvenir. Kalau hajatan mantu nanti dikasih wafer, kasih permen dan sebagainya. Nanti tidak usah beli, enak kan? Amit. Ya, kalau ada tas juga bisa, nggak apa-apa. Ini bungkus-bungkus kopi yang tidak terpakai jangan dibuang, buat tas. Nah, jadi sudah membantu pemerintah daerah dalam hal pengurangan sampah plastik. Ada gulungan banner, kita buatkan celengan. Ya. Jadi kita ini ya, dari hasil inilah jenengan nanti kaget. Oh ternyata sampah ini menghasilkan duit kalau bisa dikelola dengan baik. Daripada saya ngerumping ngerasani tanggane, lebih baik membuat kerajinan dari bahan sampah. Ngewangi Pak gajimu diingi 5.000 mbok kene aku tak tuku beras entek Pak, yes aku tak golek sampah, tak ngewangi. Yaiku istri yang baik ya mesti ngono. Nggih napa mboten? Diprotes aku. Oke lah, nah ini sekarang tas kresek jenengan yang sudah tidak terpakai jangan dibuang. Nanti kita ajari membuat tas lagi, kita rubah kresek-kresek panjenengan yang tidak terpakai lagi dirubah menjadi tas yang cantik. Nah, seperti ini, ada tempat tisu juga. Nanti kalau sudah bisa membuat, pasti akan tanya, Pak, pemasarannya gimana? Jenengan tidak usah khawatir, cukup titipkan pada saya. Tapi syarat bentuk bank sampah dulu, baru pelatihan pembuatan kerajinan. Nek gak duwe bank sampah, aku gak melu-melu. Sanggup buat bank sampah? Halo? Sekarang jawab. Kalau saya tanya, mana semangatku? Dengan jawab, ini semangatku. Ya. Oke, siap? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Sudah makan? Urung wayahe, tenang ya, pokoknya nanti habis pulang wis disewangoni dikei maem enak wis. Yang penting satu hal, buat bank sampah. Lanjut. Halo. Hai, operator. Yes. Ya, ini banen. Bu Camat, Bu Lurah dan sebagainya ini pasti punya mobil. Ban mobilnya jangan dibakar, dimanfaatkan untuk pot. Ini kalau kita jual bisa 100.000. Kalau ban tok tidak ada artinya, tapi kalau kita mau mengkreasikannya bisa mendatangkan nilai. Oke, lanjut. Nah, ini jenengan sekilas akan bertanya-tanya, terbuat dari apakah ini? Siapakah tahu mejanya terbuat dari apa? Meja ini terbuat dari kaleng susu. Duh, kok bisa? Nah, niku enten ilmu nih. Terus kursinya terbuat dari botol air mineral Aqua tadi. Kalau pengen lihat, mampir sekretariat kita depan Kejaksaan Negeri Magetan. Base camp kita ada di sana, nanti kerajinan apa aja ada. Lanjut. Salam 3R dari Bu Oni. 3R artinya apa? R yang pertama, R yang kedua, iya, reduce, reuse, recycle artinya apa? Halo. Reduce artinya adalah mengurangi. Ya, jadi wajib dengan kurangi sampah itu dari sumbernya. Dari sumbernya mana? Rumah tangga kita. Reduce, reuse, memanfaatkan kembali. Manfaatkan kembali sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan dan dikreasikan. Recycle, mendaur ulang. Jadi sampah dicacah dulu, diolah, baru dijadikan sebuah produk lagi.
Sekarang jangan tidak dijamanya 33R lagi, ada 5R, tapi tidak saya sampaikan lagi. Lanjut. Ya, isine mesti paham iki. Halo. Sini suarane mana? Bang Sampah melaku rong. Oh, nek ngapusi aku tak survei, awas lu. Lanjut. Nah, ini nanti kita ajari gini, tapi perwakilan saja, tidak semuanya. Lanjut lagi. Jangan lupa segera bentuk bank sampah. Lanjut. Dulu sampah, sekarang berkah. Dulu terbuang, sekarang jadi uang. Kita cinta alam, alam pasti cinta kita. Kita sayang alam, alam pasti sayang kita. Kita jaga alam, alam pasti jaga kita. Dan tidak akan mendatangkan bencana buat kita. Terakhir, news bar. Oh, nak lebih cepat lebih baik ya. Apa nak disewangoni kalau bu praktek lo sewenang nah. Oke, ini yang terakhir. Adakah yang perlu ditanyakan? Halo, dari sini dulu, siapa yang mau tanya? Sini menengah rasa takon. Halo. Monggo, siapa yang mau bertanya? Ibu, Bu, dari grup sini siapa yang mau tanya? Apa sudah paham? Sudah pahamkah? Sudah? Mau pulang? Oh, rek pulang sakit atas sangoni. Dari sini siapa yang mau tanya? Halo. Oh, kita kurang semangat, Bu. Kakak operator. Kak. Oh, ada. Monggo, pindah depan sini, Bu. Biar yang lain mendengarkan. Terima kasih waktunya. Saya dari Jogorogo, Pak. Desa Ngrayudan khususnya. Maksud saya kalau sampah itu sebenarnya sudah dari dulu kita sudah mengumpulkan, Pak. Ternyata setelah dikumpul-kumpul, nah sekarang adem lagi. Karena apa? Karena untuk sampah-sampah tersebut itu biasanya yang pengepulnya itu kan kader-kader. Nah, kader dari kader Posyandu itu. Setelah itu yang membeli, Pak, sekarang yang mengambil itu dari penjual-penjual keliling itu loh, Pak. Yang membeli itu seperti itulah. Sekarang maunya kami itu ada wadahnya sendiri gitu loh, Pak, yang mungkin nanti kita sudah mengumpulkan. Setelah kumpul banyak dari pihak mana yang mau mengambil begitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ini intinya. Bank sampah sudah ada, Bu. Sudah punya SK. Nah, seperti saya sampaikan tadi, jenengan bentuk bank sampah dulu. Harus punya SK. Kalau sudah punya SK, wajib kerjasama sama pengepul. Nanti kita bantu, tenang mawon. Jadi dalam hal kerjasama pengepul itu untuk kombinasi harganya biar bersaing. Jadi nanti mereka yang akan mengambil, jangan khawatir. Tapi syaratnya bank sampah dulu. Sanggup? Nah, nanti kita dampingi Ngrayudan. Ayo, siapa sini? Dadah? Oh, monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fitra, perwakilan dari Banyu Biru, Widodaren. Saya mau menanyakan Pak, tadi kan pelaksanaan operasional bank sampah tadi jam kerja perlu minimum yang bisa ditabung tiap minggunya 1 kilogram. Itu nanti dari nasabah sudah dipilah dari rumah atau dari bank sampahnya yang milah, Pak. Dan kan kebanyakan kalau dari kemarin udah ke bank sampah itu kan yang milah dari bank sampahnya, dan itu pun dari bank sampah
baru milah gitu. Dan caranya bagaimana Pak gitu. Terima Oke. kasih. Terima kasih kembali kakak ya. Pertanyaannya bagus sekali. Dari 1 kilogram sampah yang mau ditabungkan itu, siapa yang memilah? Nah, seperti saya kasih contoh. Saya bukan makan loh ini, aku kasih contoh loh, bukan makan loh ya. Gelas aqua ini, seumpama warga masyarakat itu menabungkan, ini jumlahnya 1 kilo. Kan seperti ini gelasnya. Nah, ada lagi kertas, ada lagi botol dan sebagainya. Ya, ini kalau pengen mempunyai nilai plus, kalau dari warga kayak gini, itu masih sampah campur. Dalam artian sampah campur ini masih ada, lingkarannya belum dibuang. Tapi kalau mampu membuang lingkarannya ini, tapi lingkarannya nanti tetap dimanfaatkan menjadi tas. Harganya sudah berbeda. Jadi keuntungan di bank sampah itu proses pemilahan dari warga sudah dipilah dalam hal artian kerdus, kertas, sandal sepatu dan sebagainya sudah disendirikan. Tapi di bank sampah juga wajib memilah sampahnya. Dipisah lagi. Kalau botol ada labelnya, tutupnya dilepas. Seperti itu. Jadi hasilnya dari proses pemilahan itu yang menjadi tambahan untuk panjenengan sebagai pengelola bank sampah. Paham? Adakah yang mau tanya lagi? Monggo Ibu. Terima kasih, saya dari Kecamatan Kedunggalar, Pak. Kedunggalar. Ya. Yang ingin kami tanyakan, sebelumnya saya matur dulu bahwa selama ini sampah itu kan dikelola sendiri masing-masing rumah tangga, dijual sendiri. Nah, ini karena desa itu sangat luas untuk memudahkan dalam pemanfaatan bank sampah, ini seandainya untuk memudahkan juga, ini misalnya tiap RT begitu bagaimana Pak? Mudah untuk mengawasi, mengelola. Jadi walaupun nanti SK-nya tetap dari kepala desa, tetapi pengembangannya adalah di setiap RT. Begitu bagaimana Pak? Terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Ini pertanyaan juga sangat bagus. Ibu bertanya, Pak, bagaimana kalau di tiap RT itu ada bank sampahnya? Itu justru lebih bagus. Jadi adanya bank sampah induknya tetap satu di desa, tapi punya cabang unit-unit di tiap RT. Jadi di tiap RT punya bank sampah tadi juga harus di SK-kan. Minimal ke tempat saya, bank sampah Sapu Jagat 1 itu sebagai induknya. Ada lagi bank sampah Sapu Jagat 2, Sapu Jagat 3, Sapu Jagat dikasih RT-nya masing-masing. Itu lebih bagus. Nanti setelah mereka ngumpul tiap RT distorkan ke bank sampah induknya. Ngoten nggih Bu. Oh, monggo. Tenang mohon. Kami tanyakan mumpung ini ada pakar dan ahlinya. Oh, kula senes pakar Bu. Kita hanya sharing aja. Karena nanti kita setelah sosialisasi ini adalah membuat SK yang ditandatangani oleh kepala desa. Lah, yang jadi pertanyaan saya Pak, kalau ini dibuat per RT, apakah pengurusnya ini juga dari RT atau dari desa? Terima kasih. Ya. Bar muter diputer nah. Intinya gini Bu, jenengan sudah punya bank sampah induk, struktur pengurusannya sudah ada. Bank sampah induknya jenengan tadi umpama melatih 1, jadi sebagai induk di desanya. Terus di tiap RT pengurusnya juga harus berbeda lagi. Tapi SK-nya tetap berbeda. Susunan pengurusnya juga berbeda, tapi tetap mengekor namanya sama. Jadi mereka si unit-unit itu tadi setor ke bank sampah induknya. Ngoten. Jadi bukan harus jenengan yang mengelola tiap desa. Jenengan seperti bank BRI, bank RI sana. Nah,
ada cabangnya, begitu. Sampun paham Ibu? Oke, ada lagi? Halo? Dadah. Monggo Bapak, wah ini Wayu Dewi. Depan Bapak, sini Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Pokja 3 Karangjati, Pak. Kebetulan saya juga nangani bank sampah. Ya. Itu yang jadi kendala itu nilai tukar kadang, Pak. Tukar uangnya maksudnya, hasilnya itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu gimana misalkan kalau bank sampah itu bisa selain meningkat pendapatannya, terutama misalkan kayak plastik itu bisa jadi biji plastik misalkan ini, mungkin kan nilainya lebih tinggi lagi ya. Terus yang kedua butuh pelatihan, terutama untuk meningkatkan nilai jual, Pak. Mungkin nanti bisa difasilitasi. Oke, terima kasih Bapak. Intinya seperti yang saya tanyakan tadi, bagaimana sampah ini kalau kita dijual sampah plastik botol atau aqua itu, kalau seperti itu aja itu hasilnya juga akan melulu seperti itu. Tapi kalau kita mampu mendatangkan mesin pencacahnya, dikelola, dicacah menjadikan biji plastik. Biasanya kalau kita jual sampah biasa tadi 5.000, kalau sampah yang sudah dicacah dan menjadi biji plastik bisa 10.000. Nah, kendalanya adalah di mesin pencacahnya. Nah, jenengan kalau sudah punya bank sampah, usahakan buat proposal kepada Bapak Bupati, tidak apa-apa, atau mungkin punya channel anggota dewan, itu bisa. Nanti ada pos lingkungan, coba aja, atau nanti kalau sudah bisa berjalan terus menerus disupport, insya Allah nanti kalau DLH punya rezeki, ya nanti bisa dibantu oleh DLH. Insya Allah doakan aja DLH ini punya sehat, punya rezeki, nanti setelah habis monitoring dan evaluasi kebutuhannya teman-teman bank sampah bisa dicukupi. Ngoten Ibu.